Sungguh kami mengucap syukur kalau pagi hari ini Tuhan Yesus kembali kami ada di dalam rumah Tuhan. Kami tahu inilah kesukaan kami, ada di dalam rumah Tuhan memuji dan menyembah Engkau. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini Tuhan, kami sudah mempermuliakan nama-Mu lewat puji-pujian kami. Sekarang saatnya kami duduk diam, jadi murid yang mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Jadi seorang hamba yang hatinya mau terus berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini mari Kau urapi kami semua. Urapi aku hamba-Mu untuk bisa menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu pagi hari ini. Dan biarkanlah umat-Mu pagi hari ini memahaminya jelas. Dan biarkanlah pulang dari tempat ini ada sesuatu yang diubahkan. Ada sesuatu yang dahsyat terjadi. Karena kami tahu saat kami datang, kami tidak akan pulang dengan tangan hampa. Sebab Tuhan kami yang penuh kasih akan memberikan rahmat-Nya, memberikan hikmat-Nya, memberikan pengurapan-Nya atas setiap kami. Pagi hari ini Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya, shalom. Puji nama Tuhan. Pertama saya mengucapkan terima kasih buat Bapak Pendeta Hensan yang sudah memberikan kesempatan buat saya. Saya akan perkenalkan diri dulu ya Bapak Ibu Saudara ya. Nama saya Hana Panuela, saya anak dari Bapak Yabes GBI Selawia. Mungkin kalau lihat wajah saya mirip sekali dengan ibu saya ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak perlu kenal, udah lihat mukanya sudah tahu ini kembarannya Ibu Esther. Muka saya sangat mirip dengan mama saya. Baik Bapak Ibu Saudara, perkenalan saya sedikit saja supaya kita bisa langsung masuk ke dalam firman Tuhan. Boleh langsung dibuka slide saya? Ya. Tema kita pada pagi hari ini adalah From Worship to Revival. Jadi Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita akan belajar tentang pentingnya doa, pujian dan penyembahan untuk sebuah kebangunan rohani. Ya, kemarin beberapa hari yang lalu Ibu Gembala Bapak Ibu Saudara WA ke saya, dia bilang bahwa di GBI Jatibarang ini sedang ada doa ya, 21 hari untuk kebangunan rohani lewat doa, pujian dan penyembahan. Dan pagi hari ini saya akan sampaikan, dan ini tidak disengaja, pas sekali, karena gini Bapak Ibu Saudara, saat Tuhan melakukan sebuah pergerakan, hamba-hamba Tuhan yang diurapi Tuhan itu selalu dapatnya sama Bapak Ibu. Ya, hamba-hamba Tuhan itu selalu Tuhan kasih pewahyuan untuk bisa menyampaikan sesuatu yang sama. Dan di kesempatan ini saya akan memberikan pengajaran pada Bapak Ibu Saudara. Next. Kebetulan, bukan kebetulan ya, tapi pas memang Tuhan yang izinkan bahwa tahun ini Bapak Ibu Saudara, kita sedang memasuki tahun yang namanya PEVAF. Mungkin Bapak Ibu Saudara ada yang tahu, ada yang asing. Saya jelaskan dulu ya. Jadi kalender orang Ibrani, orang Yahudi, itu berganti tidak seperti kita di bulan Januari. Tanggal 1 Januari kita ada tahun baru. Jadi kalau di kalender orang Ibrani itu gantinya selalu setiap bulan September. September, Oktober antara itu yang dikatakan sebagai yang namanya Rosh Hashanah. Nah, kita sebagai umat Kristen itu bukan mempercayai tanggal-tanggal, mempercayai horoskop, mempercayai ramalan-ramalan, itu adalah sesuatu kekejian buat Allah kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara, dalam Alkitab dikatakan bahwa manusia itu harus tahu tanda-tanda zaman. Yang setuju katakan amin. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, orang Ibrani memasuki tahun 2025 sampai 2026 nanti di bulan September, masuk kepada tahun yang dikatakan 5786 atau dikatakan yang namanya PEVAF. Ya, kita harus tahu bahwa kiblat dari Alkitab kita tuh semuanya bercerita tentang orang Yahudi Bapak Ibu ya, tentang orang Israel. Jadi kita harus juga belajar tentang tanda-tanda zaman, dan dikatakan bahwa PEVAF 5786 itu punya pengertian. Yang pertama, P, jadi kalau orang Israel itu kalau nulis seperti orang Arab Bapak Ibu, semua itu dimulai dari belakang. Bapak Ibu Saudara tahu ya, orang Muslim kalau nulis bahasa selalu dari belakang. Sama dengan orang Ibrani, dia kalau tulis dari belakang. Jadi P itu yang ini Bapak Ibu Saudara. Vav-nya itu yang ini. Mengerti sampai sini Bapak Ibu Saudara? Nah, P itu berbicara tentang mulut. Bapak Ibu Saudara mungkin kalau lihat modelnya itu seperti mulut terbuka ya. Nah, P ini selama 1 dekade akan terus P terus 10 tahun Bapak Ibu. Karena angkanya 80. Jadi dari 80, 81 sampai nanti 89
semuanya akan dimulai dengan kata P. Nah, P itu tadi saya sudah katakan artinya mulut, ucapan atau perkataan kita. Jadi selama 10 tahun ini perhatikan apa yang keluar dari mulut kita. Yang setuju katakan amin. Karena dari mulut kita akan keluar puji-pujian, dari mulut kita akan keluar doa dan penyembahan, tapi dari mulut yang sama keluar kutuk, sumpah, serapah, hal-hal yang menjadi kekejian buat Tuhan kita. Mungkin sekarang sudah enggak zaman bergosip dengan omongan ya, tapi kalau nulis status di WA, luar biasa kejam. Netizen Indonesia ini mengerikan. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita nggak boleh sama dengan mereka, amin. Ketikan kita harus positif, yang setuju katakan amin. Nah, P tadi saya sudah katakan mulut, ucapan, perkataan. Sekarang kita masuk ke VAF-nya, 6. Arti dari VAF adalah apa Bapak Ibu Saudara? Pasak atau paku yang memiliki arti sebagai penghubung, kata sambung, koneksi, mengambil langkah baru, dan 6 itu artinya manusia Bapak Ibu Saudara. Ya jadi kalau Bapak Ibu Saudara mungkin, oh nanti ada antikris 6. Kenapa angkanya 6? Karena 6 itu melambangkan manusia. Dan 3 itu adalah melambangkan ketritunggalan Allah. Jadi manusia yang pengen seperti Allah, makanya jadi antikris. Lah 6 itu melambangkan manusia. Siapa manusia Bapak Ibu Saudara? Sini semua manusia, amin. Kita semua manusia. Nah, manusia itu berarti dikatakan VAF akan menghubungkan surga dengan bumi. Surga akan dalam tanda kutip terasa dekat dengan hidup kita. Allah akan menjadi dekat dengan kita di tahun PayFaf ini Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, penghubung itu artinya seperti ini. Bapak Ibu Saudara yang punya jam dinding di rumah, ditempelnya di tembok pakai apa Bapak Ibu? Pakai paku. Antara kayu satu dengan yang lainnya supaya bisa terhubung harus ada apa Bapak Ibu? Paku. Nah itu VAF. Lihat Bapak Ibu, bentuknya seperti paku. Jadi dikatakan bahwa tahun ini adalah tahun terhubungnya antara surga dengan bumi. Lewat apa Bapak Ibu Saudara? Doa, pujian, dan penyembahan kita. Bagaimana kita bisa terkoneksi dengan Allah yang jauh jaraknya ribuan kilometer dari kita. Di sebuah pujian dikatakan Tuhan hanya sejauh apa Bapak Ibu? Doa. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara di tahun PayFaf kepengen ngerasain revival, kepengen ngerasain kebangunan rohani, syaratnya pujian, penyembahan kepada Tuhan. Kalau enggak, surga tidak akan pernah terkoneksi dengan kita. Kenapa? Hubungan kita sama Tuhan tuh cuman sejauh itu tok. Bapak Ibu Saudara mau nyolu, Bapak Ibu Saudara tahu nyolu enggak? Kita tuh seringkali mau nyolu Tuhan. Tuhan itu bukan dewa-dewa yang bisa disolu dengan buah-buahan Bapak Ibu. Tuhan itu bukan Allah yang bisa disolu dengan uang kita, enggak berguna. Emas perak punya Dia. Dia hanya kagum, dia hanya maskul sama orang yang mau berdoa dengan hati yang tulus. Orang yang mau nyembah Tuhan dengan hati yang benar. Tuhannya nanti datang sembuhkan Bapak Ibu Saudara. Tuhannya nanti datang pulihkan kehidupan kita. Tuhannya nanti datang revival terjadi. Yang setuju katakan amin. Jadi penting ya Bapak Ibu Saudara masuk tahun PayFaf ini doa, pujian, penyembahan Bapak Ibu Saudara harus naikkan terus menerus supaya surga terhubung dengan mana Bapak Ibu Saudara? Dengan bumi. Amin. Next. Nah, PayFaf akan terjadi apa nih Bapak Ibu? Akan ada yang dikatakan pewahyuan dari Allah karena surga sama bumi terkoneksi dengan baik. Yang pertama, Tuhan akan berinisiatif untuk berbicara. 2 tahun sebelum PayFaf Bapak Ibu, berarti ada tahun 5784, 5785 sampai akhirnya 5786 tahun ini. 2 tahun terakhir kemarin Bapak Ibu Saudara, di 5784 dikatakan pedalet. Itu gambarnya seperti orang bungkuk seperti ini Bapak Ibu. Lalu Pehei 5785 dikatakan angin Tuhan yang kuat terhembuskan di atas bumi. Jadi 2 tahun kemarin goncangannya dahsyat. Bapak Ibu Saudara rasakan goncangan terjadi 2 tahun kemarin? Nikmat
goncangannya nikmat sekali ya. Luar biasa, semua orang digoncang baik secara ekonomi, digoncang secara kesehatan, digoncang apapun. Tapi Tuhan bilang, tahun Pefaf ini Tuhan akan kembali berbicara. Tuhan akan kembali berkenan kepada umatnya. Yang digoncang 2 tahun alami tetesan air mata, tahun ini Bapak Ibu Saudara akan alami kemurahan Tuhan yang dahsyat. Tapi Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan sudah berinisiatif untuk berbicara, syaratnya satu, manusianya yang diajak berbicara juga harus apa? Inisiatif ngomong. Orang yang diajak bicara juga harus deal dan sepakat dengan apa yang Tuhan mau kerjakan. Dari kita perjanjian lama sampai perjanjian baru itu ada jarak sekitar 400 tahun Bapak Ibu. Tuhan berhenti berbicara. Tapi di perjanjian baru dikatakan saat Tuhan, malaikat Tuhan juga berbicara. Ada satu hamba Tuhan yang luar biasa namanya Maria. Dia bilang begini, Tuhan, jadilah seperti apa yang Tuhan mau. Perawan gadis belum punya suami disuruh hamil. Gadis-gadis di sini ada yang mau seperti Maria? Hamil gak ada suaminya loh. Saya sendiri gak mau Bapak Ibu. Tapi waktu itu Maria bilang, oke, deal. Aku sepakat dengan surga. Maka lihat Bapak Ibu Saudara, dia melahirkan seorang anak yang istimewa. Allah kita, Tuhan kita, Yesus, Juru Selamat umat manusia. Kalau Bapak Ibu Saudara mau ngalami revival, mau ngalami kebangunan rohani, saat Tuhan inisiatif berbicara kepada Bapak Ibu Saudara, jangan diam. Amin. Responi waktu Tuhan sentuh hati Bapak Ibu Saudara. Responi waktu Tuhan berbicara seperti Tuhan berbicara kepada Samuel. Samuel bilang, ya Tuhan, ini aku, hamba. Lakukan apa yang mau Tuhan lakukan dalam hidupku. Maka lihat Bapak Ibu, tahun ini akan menjadi tahun yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Lalu yang kedua Bapak Ibu, apa yang akan terjadi? Akan ada pemulihan hubungan antara manusia dengan Tuhan dan manusia dengan manusia. Tadi dikatakan, Tuhan kan inisiatif nih berbicara kepada manusia. Berarti tandanya Tuhan kepengen berdamai dengan umat manusia. Nah kalau Tuhan hadir di dalam baitnya, Tuhan hadir di dalam rumah Tuhan, terjadi kegerakan yang dahsyat di dalam gereja. Yang pertama terjadi pasti apa? Kasih yang mula-mula Tuhan akan berikan kepada umat Tuhan. Seberapa banyak Bapak Ibu Saudara hari ini pergi ke gereja, satu cuman karena KTP-nya Kristen. Kalau enggak ke gereja nanti ditanyain sama Bapak Gembalanya, kok Ci, Dek, kok enggak ke gereja kemana? Nanti enggak ke pena. Banyak enggak Bapak Ibu Saudara yang pergi ke rumah Tuhan hanya karena rutinitas. Pelayanan di atas mimbar persiapannya enggak ada. Rutinitas. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara datang ke rumah Tuhan karena cinta, itu rasanya beda Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara pernah pacaran? Bapak-bapak, halo? Pernah pacaran Bapak-bapak? Pernah dong. Gimana rasanya waktu cinta sekali dengan si doi? Ada rasa yang membara. Ketemu terus pengennya. Kalau kita cinta sama Tuhan, doa itu bukan menjadi hal yang membosankan. Tetapi menjadi apa? Gaya hidup. Kalau enggak doa, enggak ngerasain hadirat Tuhan, engkau gak akan berhenti. Karena tandanya belum ketemu sama sayangnya kita ini. Dan Tuhan akan buat hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara yang sudah kehilangan itu. Engkau yang sudah enggak cinta, enggak ada gairahnya sama Tuhan. Karena Tuhan yang inisiatif, Tuhan akan hadir di dalam hati Bapak Ibu Saudara. Di dalam rumah Tuhan, kau akan tiba-tiba menangis. Padahal lagi nyanyi lagi cepet nih, bentang hidupku. Tapi tiba-tiba lawatan Tuhan terjadi. Hadirat Tuhan dahsyat terjadi. Karena
Tuhan sedang kepengen setiap kita itu ada hubungan yang dipulihkan. Cintanya sama Tuhan dikembalikan. Yang mau katakan amin. Ada sebuah pujian Bapak Ibu Saudara. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. Katakan it's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. Katakan sama-sama Bapak Ibu. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. Kalau nggak cerita tentang Yesus nggak enak. Kalau nggak nyanyi tentang mempermuliakan Tuhan nggak enak. Nanti Bapak Ibu Saudara akan rasakan itu hari-hari ini. Tapi kembali lagi ke yang pertama tadi. Kalau Tuhan pulihkan hubungan dengan Bapak Ibu Saudara, respon. Karena respon Bapak Ibu Saudara menentukan hasil akhirnya nanti seperti apa. Nah, setelah ada pemulihan hubungan dengan Tuhan, ternyata ada juga yang dikatakan pemulihan hubungan dengan manusia. Bapak Ibu Saudara, ada seorang hamba Tuhan, nabi dari keturunan Yahudi bernama Chuck Pierce. Dia bilang begini, bahwa tahun 5786, lewat mulut, tadi saya bilang ya, P itu artinya mulut. Lewat mulut Bapak Ibu Saudara, akan ada hubungan yang dipulihkan. Baik itu hubungan suami istri, hubungan kerabat, hubungan persaudaraan dengan rekan bisnis. Tetapi kalau Bapak Ibu Saudara tidak jaga apa yang keluar dari mulutmu, tahun ini akan menjadi tahun kehancuran bagi sebuah hubungan. Bapak Ibu Saudara tahu artis-artis, lihat, cerai. Semua bermula dari mana? Ucapan yang tidak dijaga. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara pengen kehidupan Bapak Ibu Saudara di keluarga, saya sering lihat nih, saya sebagai anak Bapak Ibu Saudara, saya sering kali dilapori di gereja sama anak-anak youth yang usia Gen Z itu ya. Mereka selalu bilang begini, aku sebenarnya kepengen jadi anak yang nurut sama orang tuaku, tapi orang tuaku tuh sering kali mulutnya enggak bagus. Setiap aku pulang nilaiku jelek selalu dibilang, kamu tuh anak bodoh, kamu tuh anak gak nurut. Ucapkan terus kutuk itu, maka terjadilah seperti apa yang kau ucapkan. Jadi hati-hati ya Bapak Ibu Saudara. Ini tahun rusaknya sebuah hubungan atau tambah eratnya pemulihan hubungan. Tergantung dari mana Bapak Ibu Saudara? Mulut kita. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara pengen pulih hubungannya dengan anakmu, berhenti ucapkan kata yang sia-sia. Kalau Bapak Ibu Saudara kepengen hubungan suami istrinya baik, berhenti ucapkan kata yang sia-sia. Semakin sia-sia yang kau ucapkan, semakin buruk hubunganmu tahun ini. Mau dipulihkan? Jaga mulut kita. Lagi. Yang ketiga, apa yang akan terjadi Bapak Ibu Saudara? Akan ada pertobatan besar-besaran. Revival akan terjadi tahun ini. Terobosan akan terjadi. Tahun ini akan ada kebangunan rohani yang dahsyat. Karena Tuhan inisiatif sendiri Bapak Ibu Saudara. Dia akan datang untuk mempertobatkan banyak orang. Bapak Ibu Saudara tahu? Mungkin Bapak Ibu Saudara pernah dengar atau tidak dengar di media sosial ada sesuatu yang menggemparkan dunia. Ada seorang anak muda bernama Charlie Kirk. Dia ditembak mati saat dia sedang mengungkapkan itu, saya tidak tahu ada urusan politik dengan Donald Trump atau apa di Amerika. Dia sedang berbicara di depan umum lalu dia ditembak mati. Entah pro atau kontranya apa yang dia ucapkan, tapi Bapak Ibu Saudara tahu, setelah kematiannya gereja California mengalami lonjakan ibadah raya 30%. Itu besar sekali loh. Anak-anak muda yang tadinya tidak baca firman Tuhan, mereka hari-hari ini
baca firman Tuhan. Nggak pakai HP kayak saya. Beli Alkitab fisik orang Amerika, Bapak Ibu. Amerika itu pusatnya LGBT. Bapak Ibu Saudara tahu pernikahan sesama jenis di sana sudah dilegalkan. Didoain sama pendeta. Laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Tapi hari-hari ini pertobatan besar sedang terjadi. Orang-orang Amerika bertobat, no LGBT. Mereka kembali kepada jalan yang benar. Karena Tuhan berinisiatif untuk memulihkan umatnya. Bapak Ibu Saudara rindu GPI Jatibarang dipenuhi jiwa-jiwa? Rindu? Bangkunya penuh terus? Ibadahnya ditambah terus? Ini saatnya. Karena inilah saatnya kita harus tangkap bahwa akan ada revival. Akan ada kebangunan rohani yang dahsyat. Akan ada pertobatan besar-besaran. Tapi kembali lagi, inisiatif kita sepakat sama surga atau enggak? Kalau sepakat, yang ketiga pasti terjadi. Yang mau katakan amin. Yang keempat, mulut manusia akan menjadi penuh kuasa. Apa yang Bapak Ibu Saudara ucapkan akan terjadi. Hari-hari ini Tuhan akan lakukan mujizat-mujizat yang besar. Tapi Bapak Ibu Saudara syaratnya, kalau engkau terus ucapkan kata-kata yang baik, engkau terus puji Tuhan, engkau terus ucapkan syukur, maka terjadilah seperti apa yang kau katakan. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara ngomongnya barang-barang tidak berguna, kutuk, sumpah serapah, penghakiman kepada orang, yang terjadi seperti itu. Bapak Ibu Saudara, saya itu punya kenalan di Selawi. Saya tidak menyinggung ras, tidak menyinggung ekonomi orang, tapi ini nyatanya begini ya. Jadi kalau saya cerita, mungkin Bapak Ibu Saudara merasa ada kemiripan dengan Bapak Ibu Saudara, mohon jangan tersinggung ya. Ini saya kasih ilustrasi supaya Bapak Ibu Saudara tahu apa itu ucapan yang penuh dengan ucapan syukur. Dia bukan orang yang mampu, orang ini bukan orang yang mampu. Tiba-tiba Bapak Ibu Saudara dia dapat warisan. Bukan orang mampu ya, dapat warisan 500 juta. Akeh enggak? Banyak enggak? Banyak. Waktu saya tanya sama orang yang punya toko emas, saya bilang, tante, menurut tante uang 500 juta itu banyak apa sedikit? Punya toko emas belum? Ya banyak toh Hana. Saya dikasih 1 juta aja terima kasih. Yang namanya dikasih, betul enggak Bapak Ibu? Dikasih 1 juta aja sudah kamsya. Betul ya? Terima kasih. Lu barang dikasih kok. Ini dikasih cuma-cuma, gak bayar pajak, gak macam-macam, gak dibagi. 500 juta buat orang, mohon maaf, yang tidak mampu. Itu gede, wong buat yang toko emas aja 500 juta gede kok. Tapi Bapak Ibu Saudara tahu dia keluar apa dari mulutnya? Ini bahasa Selawi ya Bapak Ibu Saudara, karena orang Selawi ini. Bisa nih aku entuke mung 500 juta ya. Saya waktu dengar itu saya kaget Bapak. Bisa nih, itu nangis ke mama saya. Bu Esther, kenapa saya cuma dapat 500 juta? Saya kayak, 500 juta itu bisa buat beli rumah, mobil, usaha, deposito. Nyandak ya Bapak Ibu? Nyandak. Ini loh mulut orang mau dikasih kebaikan segede apapun sama Tuhan. Kalau dasarnya enggak pernah bisa mengucap syukur. 500 juta jadi Anda mengucap syukur. Tapi kalau orang mulutnya penuh dengan pujian, orang mulutnya penuh dengan ucapan syukur, walaupun terlihatnya musibah yang datang, tapi kalau dasarnya bisa mengucap syukur, dia akan tetap mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mau kesaksian sedikit. 2 tahun yang lalu, mama saya kakinya harus diamputasi, dipotong. Waktu kami ngalami itu, saya yang paling pertama tidak terima. Saya bilang, Tuhan, kalau aku ada dosa, kami sekeluarga ada dosa, tolong kasih tahu. Supaya kami bisa minta ampun. Tapi kalau tidak ada dosa, bukan tidak ada dosa ya, tidak melakukan dosa, kenapa Tuhan izinkan ini terjadi dalam kehidupan keluarga kami? Bapak Ibu Saudara, saya bilang sama papa saya, kenapa sih Pak? Mama nih kakinya dipotong loh. Mama saya dalam 2 minggu operasi 5 kali Bapak Ibu. Yang nemeni saya terus karena saya anak sulung.
Setiap ada yang mau dipotong bagian jari, bagian, selalu saya yang tanda tangan. Saya sampai bilang gini sama papa saya, papa nggak usah tanda tangan, yang tanda tangan saya. Papa saya udah lemes, papa saya itu paling takut sama dokter, Bapak Ibu. Saya yang ngadepi dokter saya. Papa saya cuma bilang satu, jangan ganggu aku mau ke menara doa. Aku mau doa di ruang menara. Ya, saya bilang, papa doa, aku yang urusi mama. Bapak saudara tahu kami doa puasa 12 hari. Tidak terjadi apa-apa. Kaki mama saya tetap dipotong. Mujizat sepertinya nggak terjadi dan nggak berpihak pada kami. Saya marah, saya bilang, Tuhan modelnya kayak gini ya. Papa saya cuma bilang satu, Nok, aku kenal Tuhanku sudah lebih dari 30 tahun. Aku tahu siapa Tuhanku dan dia tidak akan pernah mencelakai aku. Kalaupun yang datang seperti kecelakaan, tapi itu pasti membawa kebaikan. Dan Bapak Ibu Saudara tahu, hari ini mama saya yang kakinya udah hilang sebagian, lebih hebat dari waktu kakinya utuh. Sekarang dia kesaksian kemana-mana. Ada orang yang mau bunuh diri, ada orang yang mau murtad sama Tuhan, kembali dipulihkan gara-gara denger cerita mama saya kakinya dipotong. Mulut dapat 500 juta, gini, menghujat Tuhan, ngomel, dipotong kakinya, tetap mengucap syukur. Tapi lihat dampaknya Bapak Ibu. Orang yang ngomel gak bisa mengucap syukur, maka terjadilah seperti apa yang dia sampai hari ini gak jadi kaya, gak jadi diberkati Tuhan karena ngomel. 500 jutanya bocor begitu saja, ngomel terus. Tapi orang yang mulutnya penuh dengan puji-pujian, walaupun ngalami celaka, dalam tanda kutip celaka, tapi lihat Tuhan bekerja saat mulut kita penuh dengan puji-pujian. Amin. Mau Bapak Ibu Saudara, mulutnya jangan dipakai buat ngomel ya, dipakai buat ngucap syukur dan memuji menyembah Tuhan. Amin. Next. Nah sekarang, apa itu kebangunan rohani? Kita lihat ya, next. Baca bareng-bareng Bapak Ibu Saudara ya, supaya mendengar, telinga kita dengar dan kita paham. 3, 4. Kebangunan rohani adalah peristiwa di mana orang-orang mengalami pembaharuan apa Saudara? Spiritual secara massal ditandai dengan kembalinya sukacita dan semangat iman. Pertobatan mendalam serta kerinduan yang lebih kuat untuk berdoa, beribadah, mengabarkan keyakinan mereka dan hatinya apa Bapak Saudara? Kembali berserah kepada Tuhan. Apa hubungannya dengan doa, pujian dan penyembahan atas kebangunan rohani? Next. Ternyata Bapak Ibu Saudara, sebelum terjadinya kebangunan rohani, ada sesuatu dulu yang terjadi. Apa itu yang terjadi? Next. Orang yang mau ngalami kebangunan rohani, biasanya, tidak semua tapi rata-rata hampir sama, selalu ngalami apa Bapak Saudara? Proses dan goncangan. Tujuan Tuhan apa sih proses kita? Apa karena Tuhan jahat? Apa karena Tuhan pengangguran? Tuhan gak punya acara? Lalu ngeledek kita dengan ngasih kita proses dan macam-macam masalah? Bukan. Tapi Tuhan kepengin supaya kita apa Saudara? Cari Tuhan, kenal Tuhan. Gimana caranya kenal Tuhan Bapak Ibu? Tadi saya sudah katakan bagaimana manusia terkoneksi dengan Tuhan. Satu-satunya cara, mulut kita dipakai buat apa? Menaikkan doa, menaikkan pujian, menaikkan penyembahan kepada Tuhan. Amin. Dan orang yang menaikkan doa, pujian dan penyembahan terus menerus akan ada dikatakan hatinya apa Bapak Saudara tadi dikatakan apa? Berserah. Orang yang hatinya berserah itu bukan menyerah loh. Tetapi orang yang hatinya berserah itu berarti setuju. Apapun yang mau Tuhan lakukan dalam hidupku, aku ikut. Itu kebangunan rohani Bapak Ibu. Karena imanmu tumbuh di situ. Cintamu tumbuh. Orang kalau cinta, bapak-bapak nih, papa saya dulu hobinya banyak sekali.
Seneng futsal, seneng badminton, seneng nonton bola, seneng naik motor, ugal-ugalan. Tapi begitu menikah mama saya bilang stop. Buang hobi-hobimu. Ya bapak-bapak ya sering dibegitukan ya sama istrinya ya. Mama saya juga begitu. Oh enggak boleh, kamu enggak boleh hobi-hobi. Sudah menikah. Dibuang. Tapi papa saya ikhlas-ikhlas saja tuh. Karena cinta. Pasrah-pasrah aja tuh sama mama saya bilang. Ya sekarang saya enggak akan main bola lagi. Enggak akan nonton TV sampai malam-malam. Karena cinta. Begitu juga dengan kita kalau kita cinta sama Tuhan Bapak Ibu. Cuma bisa apa? Ya udah terserah Tuhan. Tuhan mau ngapain hidup saya, aku ikut. Amin. Karena mulutnya penuh dengan apa bicara? Doa, pujian dan penyembah dan manfaatnya apa? Next. Orang yang hatinya berserah, dia pasti akan banyak berdoa. Kenapa? Karena orang yang berdoa, memuji dan menyembah Tuhan akan menyadarkan bahwa kita tidak mampu tanpa Tuhan. Yang setuju katakan amin. Di dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-9, Bapak Ibu Saudara mungkin yang bawa Alkitab atau bawa HP boleh dibaca sama-sama. 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. Di sana dikatakan seperti ini Bapak Ibu Saudara. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku, kata Tuhan, menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Orang yang senang sembahyang, yang senang memuji Tuhan, dia akan tahu kalau dia tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Tidak ngerasain hadirat Tuhan sedikit, dia akan kelapakan. Bapak Ibu Saudara masih kelapakan enggak kalau nggak ada hadirat Tuhan? Fokus terus cari duit, kaki buat kepala, kepala buat kaki, kerja terus. Rumah Tuhan jadi prioritas. Bapak Ibu Saudara datang ke gereja persiapan apa? Minggu lagi, lagi-lagi minggu. Kenapa sih aku harus ibadah? Kalau bisa kan hari Minggu cari duit, amin. Iya kan ini pecinta-pecinta rupiah ini. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu Saudara ke gereja sudah kecap, tahu kecap? Udah gini nih. Datang ke gereja sudah enggak rapi, asal-asalan. Hati-hati Bapak Ibu. Tandanya engkau sudah lebih memegahkan dirimu. Orang, next ke PowerPoint saya. Yang tadi, yang bagian tadi, coba dikembalikan. Orang kalau merasa tidak mampu tanpa Tuhan, tandanya kita besar apa kecil Bapak Ibu? Gede apa cilik? Bapak Ibu, kalau merasa tidak mampu, tandanya kita dan Tuhan kepengen kita selalu kecil. Bapak Ibu Saudara bermegah atas duit Bapak Ibu Saudara hari ini? Duit Bapak Ibu Saudara nggak akan tolong Bapak Ibu Saudara. Bermegah atas otot Bapak Ibu Saudara nge-gym. Ya lagi ini ya sekarang nge-gym terus. Aku gak akan sakit. Merasa kuat, merasa hebat. Tuhan bilang, engkau harus selalu kecil. Ingat Bapak Ibu, kalau engkau melayani udah nyepelein pelayanan, udah gampang, aku udah biasa main keyboard kok. Gampang, aku udah biasa nyanyi kok. Gak persiapan apa-apa. Berarti tandanya Bapak Ibu Saudara sudah merasa besar. Buka toko gak perlu doa dulu lah. Wong aku pinter, aku kan mahasiswa ekonomi. Apa-apa kok gak libatkan Tuhan, berarti tandanya Bapak Ibu Saudara sudah merasa besar. Dan Tuhan akan buat Bapak Ibu Saudara jadi kecil. Supaya engkau dan saya tahu bahwa kita ini manusia yang lemah. Yang harus bermegah di dalam kelemahan kita. Karena di dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan jadi apa Bapak Ibu Saudara? Sempurna. Amin. Lalu yang kedua, orang yang suka berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, itu membangkitkan siapa Bapak Ibu Saudara? Dirinya sendiri. Kita buka lagi ya. 1 Korintus 14 ayat yang keempat bagian A. Yang A saja. Kita baca bareng-bareng. 3, 4. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, iya apa Bapak Saudara? Membangun dirinya sendiri. Kembalikan ke slide saya.
Bapak Ibu Saudara, ini antara banyak sekali gereja-gereja karismatik, gereja yang tidak mengakui berbahasa roh, itu berdebat terus tentang urusan berbahasa roh. Tapi Bapak Ibu Saudara tahu nggak? Di Amerika ada penelitian, boleh di next setelah ini? Nah, nih Bapak Ibu Saudara, ini bukan penelitian yang ecek-ecek ya. Dokter, dari mana Bapak Ibu Saudara? Oral Roberts University. Ini bukan dokter abal-abal. Ini dokter ahli. Dia bilang apa Bapak Ibu Saudara? Orang yang berbahasa roh, orang yang menyembah Tuhan, itu melepaskan zat kimia otak. Bahwa berbahasa roh, otak akan melepaskan 2 bahan kimia yang diduga katanya adalah endorfin dan enkefalin yang efeknya 100 sampai 200 kali lebih kuat dari morfin. Mama saya waktu di operasi terakhir itu udah pakai morfin. Morfin itu seperti orang pakai narkoba Bapak Ibu. Sampai ngefly untuk supaya mama saya bisa nahan sakit. Karena waktu dioperasi itu bagian tulang keringnya yang dipotong. Itu sakitnya minta ampun kata mama saya. Obat yang dipakai sudah sekelas morfin. Itu kayak orang ngefly. Ini dikatakan 100 hingga 200 kali lebih kuat dari morfin saat Bapak Ibu Saudara berdoa dan berbahasa roh. Dan diarahkan ke sistem kekebalan tubuh memberikan apa Bapak Ibu Saudara? 40% imunitas. Sehat 40%. Dikatakan lagi, orang yang berdoa di dalam bahasa roh mengurangi apa Bapak Ibu Saudara? Stres. Penelitian yang diterbitkan dalam American Journal of Human Biology menemukan korelasi antara berbahasa roh dengan pengurangan kortisol sirkulasi, hormon stres. Dan peningkatan aktivitas enzim yang merupakan biomarker pengurangan stres. Pengurangan stres secara umum diketahui berkontribusi pada fungsi sistem kekebalan tubuh yang lebih baik. Allah kita tuh dahsyat. Dia sudah ciptakan organ tubuh kita tuh sesuai, pas, sempurna. Dan dia tahu saat kita sembah dia, Tuhan kasih bonus. Bonusnya apa Bapak Ibu Saudara? Sehat. Manusia itu paling penting sehat. Begitu sakit, segalanya jadi tidak berguna. Betul Bapak Ibu? Tapi Alkitab sudah katakan, saat engkau berbahasa roh, kita sedang membangun diri kita sendiri. Kalau Bapak Ibu Saudara menganggap berbahasa roh itu membuat siap orang-orang di sekeliling Bapak Ibu Saudara yang mungkin belum penuh dengan Roh Kudus. Berbahasa roh di rumah, Tuhan kan kasih kita hikmat. Di rumah dilakukan, Dan. Di rumah dilakukan, Dan. Muka-mukanya enggak nih. Mulai sekarang ya, kalau mau terjadi revival, kebangunan rohani, doa terus di rumah. Doa tuh nafas kita Bapak Ibu. Roh kita tuh harus dikasih makan. Makanannya bukan daging wagyu. Makanannya berdoa. Coba colek kanan kiri katakan, doa. Amin Bapak Ibu. Maaf ya saya galak ya Bapak Ibu ya. Tapi Bapak Ibu Saudara harus tahu, kami sekeluarga lewati masalah. Kalau enggak karena banyak sembahyang, kami sudah nyerah hari-hari ini Bapak Ibu. Berat buat kami untuk adaptasi dengan mama saya yang keterbatasan sekarang. Berat sekali buat kami. Apalagi waktu itu saya lihat papa saya itu, kalau Bapak Ibu Saudara lihat mukanya kayak preman ya Bapak Ibu ya. Gak cocok jadi pendeta kayaknya ya. Papa saya itu memang stylenya begitu. Keras, kaku. Tapi ada satu hal yang membuat saya selalu hormat sama dia. Dia itu cinta sekali sama mama saya dan saya jadi saksinya. 33 tahun. Secinta itu sama mama saya.
dan sayang itu sama saya. Waktu papa saya lihat mama saya seperti itu, papa saya itu kan gak gemuk memang posturnya ya, papa saya gak gemuk. Turun berat badan itu 3-4 kilo ada Bapak Ibu. Saya sampai nangis, saya bilang, papa, kowe iki wis gering. Kalau orang Semarang ya kalau ngomongnya, papa kowe iki wis gering, tambah gering. Saya bilang, papa saya cuma bilang gini, aku tuh paling gak bisa ditinggal mamahmu. Kalau mamahmu mati, aku nyusul. Saya bilang, urusan gereja aku yang urus. Sana papa rawat. Waktu mama saya keluar dari Telogorjo, dari kasur dipindah ke kursi roda, Bapak Ibu Saudara tahu mama saya jatuh. Karena gak punya tenaga. 3 bulan gak jalan sama sekali, ototnya lemah semua. Papa saya nangis, bilang gini, no bisa nih kowe tipu sih no. Aku paling ora iso ndelok kowe tipu. Itu papa saya nangis. Saya liatin kayak gitu, saya gak kuat Bapak Ibu. Papa saya bilang, semua keluarganya mama saya itu, makanya ini udah dipendetok. Aduh, orang kalau lagi kesusahan, seharusnya kan dihibur ya Bapak Ibu. Disalah-salahin. Orang sayang karo bojo. Dongi, jangan boleh kakinya dipotong. Loh, papa saya bilang lah kalau nggak dipotong istriku mati. Karena itu nanti tambah naik, menjalar sampai jantung mama saya mati. Harus dipotong untuk menghentikan nanah itu. Supaya nggak sampai ke jantung. Tapi semua orang salahkan papa saya. Apa yang kami lakukan sampai hari ini kami kuat Bapak Ibu. Sembahyang. Kami bangun diri kami. Doa. Saya bilang, makanya cocok namanya Yabes. Di Alkitab dikatakan ada doa Yabes, betul Bapak Ibu. Sembahyang terus. Emang tugasnya bapak saya itu sembahyang terus. Saya bilang, ya cocok kiranya. Itu tiap hari Bapak Ibu. Sesuai dengan namanya. Makanya kalau kasih nama anak hati-hati ya Bapak Ibu ya. Karena ternyata di nama itu ada unsur-unsur itunya ya. Sesuai dengan namanya. Dituntutnya doa terus. Sekarang malah dituntut lagi doa jam 4 pagi. Kemarin dinubuatkan sama seorang hamba Tuhan dari Hong Kong. Papa saya kan kalau doa pagi jam 5. Bilang begini, kalau kamu mau lihat terjadi sesuatu yang besar dalam hidupmu dan gerejamu, jam 4 pagi bangun. Saya bilang, halah. Jam 5 bangun lagi kan harus doa bareng-bareng toh di Zoom sama jemaat. Jam 4 bangun pertama kali Bapak Ibu Saudara. Katanya, aku kok matanya kayak anak leme ya katanya begitu Bapak. Kenapa jam 4 bangun, jam 5 bangun lagi? Tapi itu dilakukan dan saya lihat papa saya sampai hari ini ngelayani mama saya yang sudah begitu, mohon maaf Bapak Ibu Saudara. Mama saya sekarang kalau ke kamar mandi enggak bisa sendiri. Karena kaki palsunya harus dilepas, dia enggak bisa kena air. Jadi kalau, mohon maaf ya Bapak Ibu Saudara, mandi harus ditemani papa saya. Buang air ditemani papa saya. Papa saya itu orangnya gak sabaran aslinya. Tapi sekarang dia jadi sabar karena ngadepin kayak gini. Tapi yang membuat dia kuat sampai hari ini, sembahyang. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara merasa hari ini, kenapa hidupku kayak gini, aku gak kuat, kenapa mentalku jelek, jangan-jangan tidak sembahyang. Doa Bapak Ibu Saudara, doa nyanyi nyembah muji Tuhan, doa nyanyi nyembah muji Tuhan, itu kekuatan kita. Jangan malas berdoa. Amin. Kalau mau terjadi kebangunan rohani dalam hidupmu, dalam keluargamu, bisnismu, ekonomimu, sembahyang. Gak ada cara lain. Lalu yang terakhir Bapak Ibu Saudara, sebelum ini. Ya, lihat. Kenapa orang harus doa? Ternyata doa, pujian dan penyembahan itu kunci menerobos musuh. Ayat yang terakhir kita buka. Efesus berapa tadi? Efesus, oh ya sudah ada, oke. Karena perjuangan kita bukan melawan apa Saudara? Darah dan daging, tapi melawan pemerintah, melawan penguasa, melawan penghulu dunia yang gelap. Next. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan di hari-hari jahat itu. Next. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangan kebenaran. Next. Next. Next lagi. Lagi. Nah, dalam segala doa dan permohonan, apa Bapak Saudara? Berdoalah setiap waktu di dalam roh.
Dan berjaga-jagalah dalam doamu itu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya. Bapak Ibu Saudara, ada satu makhluk yang paling benci kita diberkati Tuhan. Bukan tetangga Bapak Ibu Saudara, bukan loh ya. Yang paling benci kita diberkati Tuhan itu iblis. Iblis paling gak suka kita diberkati Tuhan. Makanya supaya berkatnya Bapak Ibu Saudara tidak dicuri oleh iblis, doa. Sembahyang Bapak Ibu. Karena perlawanan kita bukan melawan siapa? Orang-orang di sekitar kita. Tapi melawan iblis yang paling gak suka kita diberkati Tuhan. Bapak Ibu Saudara tahu Paulus sama Silas waktu dia ada di dalam penjara di borgol. Apa yang mereka lakukan Bapak Ibu Saudara? Nyanyi, nyembah Tuhan. Malam-malam gempa bumi terjadi. Dan seluruh isi penjara itu pas engselnya. Tembok Yeriko roboh, diapain Bapak Ibu Saudara? Diapain? Pujian, penyembahan, meniupkan sangkakala, tembok itu roboh. Bapak Ibu Saudara mau tembok-tembok masalah Bapak Ibu Saudara roboh? Mau tembok-tembok keterikatan Bapak Ibu Saudara roboh? Sembahyang, berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Engkau akan lihat kebangunan rohani terjadi dalam hidupmu dulu. Lalu terjadi pada orang-orang yang kau kasihi. Sampai orang-orang yang belum kenal Tuhan akan mengalami kebangunan rohani juga. Bapak Ibu Saudara mau? Pagi hari ini rindu? Mari kita akan berdoa Bapak Ibu Saudara dengan tulus ya. Sembahyang dengan tulus pagi hari ini. Amin. Mari